Tapi ternyata setengah 7 aja tadi belum dimulai. Dimundur sampai setengah 8. Izin nambahin sidik. Jadi saya cuma ini setengah jam muncul sidik, langsung ngebut sampai di sini. Alhamdulillah. Ya, walaupun telat, yang yo diterima-terima nah ini Pak Budi, ini Pak Budi. Dan ini pulau esok ini yang ketiga. Jadi moga-moga ini energi pulau tidak habis. Orang pulau kontak. Lalai keluarga lebih waktu bilang tidak lain. Tidak ada waktu bilang. Dia Pak Budi kayak rotok mari, Tapi kata ini sebenarnya mensore, besok diterima orang waktu bilang. Pasien dulu, aku bilang, Jumatan warga khusus pendidikan. Tapi sama Niko Muhammadiyah tadi dipun jelaskan oleh Pak Sekretaris PDM niku 3J, mulai dengan jamaah, ya, jamiah, terus jariah. Terus Niko lebih ke arah organisasi. Kalau yang kemarin itu personal, ini ke arah organisasi. Jadi mantap ya. Walaupun yang pangapunten yang denai golden habit, dan saya bisa orang diri ya turun pati ya jalan. Harus mudah. Besok kita tuh denai golden habit. Pak, denai golden habit 9 kebiasaan emas warga Muhammadiyah. 1 kebiasaan sholat, 2 kebiasaan puasa sunnah, 3 kebiasaan baca Quran, ziz, 5 menikah baca buku-buku bermanfaat, 6 menikah cas ilmu dengan ikut pengajian sepekan sekali, tidak hanya di Ramadan, terus setiap pekan minimal 1 kali. Terus yang ke berapa? 7. Yang ke-7 menikah apa sifatipun penjenengan menjadi pionir atau menjadi semacam motivator, menjadi inisiator untuk berorganisasi. Yang ke-8 menikah sing apa sebelum yang ke-7 itu apa malah ya lagi kok malah lagi mana 9 lah cuma sekarang ini kok 3G intinya sama nih. Kalau tadi personal itu organisasi di dalam rangka kados pundi warga bersyarikat itu semakin lama nyecol soal banget depannya dicontoh nih. Satu nih penjenengan apal Mars Muktamar. Cobi Mars Muktamar penjenengan kali ya. Mulai dari sinari bumi, cerahkan semesta, majukan Indonesia, terus apa boleh? Solo, peradaban. Kok saya sebutin apa? Mars Muktamar. Apa tuh itu? Ya dari apa nih? Nenek lagunya Dudu Kambianya Simbok Paman apa kabar itu punya kurang tadi? Halo? Ya, intinya memang Muhammadiyah menikah harus semakin lama harus menjawab tantangan zaman. Ngaten Bu, kalau dari dalam almarhum mantan ketua PBNU, kita Pak Hasyim Syari itu kalian rombongan ajeng tindak ke Amerika, ya. Berangkat hari Jumat, ya. Transit dulu ke Tokyo, Jepang. Ternyata Tokyo itu kalian orang jadi penerima. Dari timur atau barat. Amerika ini berikut, Jepang berikut. Transit di Tokyo hari Jumat, kebetulan pas zuhur, artinya Jumatan. Sepakat rombongan Pak Hasyim Syari dan rombongan melaksanakan sholat Jumat di bandara. Rampung naik pesawat
terus menuju ke Amerika. Nah, Amerika berarti kan ngetang. Nah, karena ngetang, maka nanti akan melewati garis penanggalan internasional. Saya kemudian pelajaran geografi, Bu, Pak. Di garis bujur kita, garis penanggalan internasional 180 derajat bujur timur. Indonesia kan terletak di bujur timur antara kita. Ada berapa kakak ini? Sekitar 90-an sampai 140. Itu Indonesia bujur timur. Bujur timur itu dari Greenwich Mean Time, pengetaan terus. Kita 140-an guys, maksimal. Nah, ini ada garis penanggalan internasional di 180 derajat. Itu kalau yang melewati garis ini kok sebelah timur itu harinya hari kemarin. Kalau yang sebelah barat hari sekarang. Artinya apa? Hasil usaha ini kok dari hari Jumat menuju ke hari Kamis. Ya, karena melewati garis penanggalan internasional. Jadi melewati garis penanggalan internasional, ya. Akhirnya pun dumugi Amerika itu Kamis malam. Kamis malam. Dan hasil usaha di nalika mendarat itu nyelutuk. Awal dhewe lagi teko neng Amerika iki dinane Kamis. Lah sesuk Jumatan neh apa ora? Halo Pak, pertanyaan betul Pak. Pertanyaan. Dan jawaban itu berbalik ke awal dhewe orang Muhammadiyah. Jadi kalau musafir itu gimana ya? Musafir kan saat menikah, ya 100 tahun yang akan datang, apa bisa disebut musafir nanti? Ya, karena di Muhammadiyah itu kan di dalam menetapkan hukum kan, ijtihad kan terus maju terus, berubah. Jadi kali penetapan tanggal ya, dari Royatul Hilal terus dari apa Imkan Nuroya dari sekarang lagi hisab hakiki wujudillah seterusnya saat itu berubah lagi, yaitu dengan kalender Hijriah global tunggal. Kamu nggak tahu Bu? Apa Bu? Kalender Hijriah global tunggal. Apa gue? Jadi itu belum cetok berubah lagi. Itulah Muhammadiyah. Oke, jadi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang saya Bapak Ibu, puasa saja saat ini bisa diwiri. Kok kan? Coba Bapak Ibu. Sekarang ini matahari kan berada di sebelah utara. Ya, jadi bolak-balik pelajaran geografi. Matahari itu kalau di Katolik setiap tanggal itu dan baku. Oke, ayo proses sekolah. Matahari di tengah di Katolik setiap tanggal berapa? Ayo 23 bulan apa? Maret dan tengah September. Artinya sekarang ini sudah Maret, dia di Katolik. Newai dulu kan begitu, Katolik itu apa? Katolik kan Pontianak. Gitu, Pontianak di garis Katolik. Artinya matahari di sebelah utara, terus ke utara terus sampai bulan Juni maksimal. Jadi makanya musim haji mesti musim panas. Karena bulan Juni matahari pada posisi sana. Sementara Arab Saudi berada di utara, Katulistiwa akan terbang. Artinya sekarang di bulan bumi utara itu panasnya lebih lama dibandingkan sebelah wilayah selatan. Jadi penjaringan Monogiri, ya juragan bakso, suge-suge, di rumah telu, siji neng Jepang, siji neng Monogiri, siji neng New Zealand, Selandia Baru. Ya. Teng Jepang saat ini poso itu 17 jam. Teng Indonesia 13-14 jam. Selandia Baru 8 jam. Ya. Nah, omah telu nek poso saat ini poso, kula mulai kidul itu boten Pak. Itu boten Bu. Nah, pemulihan itu loh. Kue kata mulai tidur, tapi kok posone gur 8 jam. Poso berduk itu lagi. Nanti jam 4, 8 jam kemudiannya jam 12 lah. Nah itu. Jadi 100 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang Bapak Bu.
Itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa jelajah di beberapa tempat dalam hitungan detik. Pernah ningali film Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ini kok bapak ibu, ya. Kalau kali ya, naik ajeng, kita mau menuju ke planet X, ya. Kecepatan penuh tentang film itu Pak. Berapa kecepatan penuh? 100 rem. 100 rem. Rem itu apa? Kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya berapa? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Kalau 100 rem berarti 300.000 kali 100, 30 juta kilometer per detik. Dalam 1 detik 30 juta kilometer per detik. Nah ini besok insya Allah akan seperti itu, ya. Dan kendaraan bukan lewat jalan tapi lewat gelombang, ya. Tadi akornya Arab Saudi, yang Mekah, Arab sholat yang Mekah, tinggal duduk Masjidil Haram Mekah, dalam hitungan detik pendidikan kota Komito. Nek boten percaya mangkung sampai. Ini loh, Muhammadiyah itu menjawab yang seperti ini. Makanya Muhammadiyah itu di dalam Yesewu, setidaknya terus berkembang. Kalau itu di bidang muamalah. Orang di dalam gerakan tajdid Muhammadiyah itu kan ada dua ya. Satu kalau bidang ibadah mahdoh, tidak ada kata lain itu purifikasi. Ya, purifikasi itu pemurnian. Tidak boleh harus rujuk ila Quran dan Sunnah. Nih, jadi ibadah tidak boleh sholat subuh diistilah jadi 4 karena kan anak kawain waduh mau belum rakaat terus dikatakan apa tidak bisa 2 ya 2 ya terus dalilnya 2 itu ibadah mahdoh tidak boleh diulang-ulang. Jawabannya cuma samina wa al aslu fil ibadah tahrim atau al aslu fil ibadah al etibar. Jadi asal usul ibadah itu hanya mengikuti dan dalil ya, hadis maupun Quran. Tetapi kalau dalam bidang yang ghairu ta'abbud, maka Muhammadiyah adalah dinamisasi, inovasi, berulang terus, cari terobosan untuk mempermudah di dalam rangka kita beribadah. Ya. Jadi ketika Muhammadiyah menikah menerjemahkan sumu li ru'yati, itu beda dengan orang-orang salafi. Beda dengan orang itu. Ya, sumuli ru'yati, kalau orang salah mengatakan itu dalil sudah dari sono. Kanjeng Nabi sudah menetapkan berpuasalah dengan ru'yah. Jadi contoh kanjeng Nabi ru'yah ya sudah selesai. Ketetapan Nabi ya seperti itu dikehendaki oleh Allah. Memang debat tidak akan ketemu. Itu salafi. Tapi di Muhammadiyah sumu itu ibadah mahdoh. Li ru'yati itu ghairu ta'abbud atau yang ibadah non mahdoh. Justru ini yang harus dikembangkan. Semuanya tidak boleh didaudi. Poso ya seperti ini yang kita laksanakan. Tetapi bagaimana li ru'yatinya ini ternyata dicari dalil lain. Sumul ru'yati itu dalil yang berilah. Jadi ini penting kali. Kenapa Muhammadiyah itu tidak ru'yah? Karena sumul ru'yati itu berilah. Berilah itu ada alasan. Alasannya apa? Ternyata ada hadis yang mengatakan inna ummatun ummiyatun la mahdu wa la mahsu asyahlu hakada wa hakada. Kita ini umat yang ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. 1 bulan itu ya begini. Ini orang sama likur 30 belum ada kepastian, 29 30 belum,
nek rasa malikur 30, probabilitasnya masih 50%. Maka Muhammadiyah ini adalah metode. Kalau metode sepanjang metodenya itu lebih bagus dan lebih koki, lebih pasti, why not? Karena Muhammadiyah terus itu 2000 ya imkan yang ikut pemerintah, terus hasil berubah sampai yang terakhir itu kalender Hijriah global tunggal pernah tumbuh kemauan bentuk jumlahnya seperti apa. Yang jelas Muhammadiyah sudah membawa gen bakdo kibaren. Ini bukan orang yang sido orang sido apa sido apa orang mas sido apa orang was masak opor was itu Muhammadiyah mengenai misalnya mengenai open house umum was itu open house pada pemasak dan lain sebagainya. Kita butuh kepastian. Itu baru di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nasional. Karyawan akan mengajukan cuti. Saya akan mengajukan cuti untuk hari raya Idul Fitri. Tanggal berapa? Kalau nggak tanggal ini, ya tanggal ini. Orang iso tanggal 40. Kita ini satu. Kan tidak bisa kalau ya. Nek ini ya ini kan gitu. Soal itu rakyat ya benar kalau kan gitu. Dan itu kalau sisi astronomi tambah 12 derajat loh. Tambah 12 derajat. Kalau Muhammadiyah seperti ini ya poso. Poso itu di Jogja 1 derajat aja belum ada. Maksimal 1,5 derajat di wilayah Sumatera. 1,5 derajat. Kalau 1,5 derajat kok belum tanggal, artinya besoknya lagi, itu tambah 12 derajat. Berarti 13,5 derajat. Ngitungnya itu di kita sambung ini Pak Umar itu dulu sederhana banget sederhana. Jadi itu kan dari sengenge kalian bulan kan ngubeng bareng ini orang podo bareng ngubengin dari barat timur ke barat ngubeng ini boten bareng gampangan ini pun mau rasa apa itu gampangan ini kan dalam 30 hari dalam 30 hari matahari iso nyalip dengan ngomong jadi matahari sakit melanggar bulan 1 putaran candanya itu dalam 30 atau 1 bulan itu matahari bisa melanggar bulan 1 putaran. Ini kan bisa dihitung. Nek 30 hari 1 putaran berarti nek sehari berapa putaran? Sepertiga 30 putaran lagi. 1 putaran itu derajat 360 derajat. Nek 1/30 berarti 1/30 kali 360 kita 12. 1 hari itu matahari di depan bulan 12 derajat. Coba gini. Jadi kalau ada kata sekarang kok urut tanggal padahal sudah di atas ufuk, maka ditambah 12 derajat. Tapi ini posone yang bukan kita, itu posone di posisi 12 sampai 13,5 derajat. Itu pun diukur. Astronomi gede-gede belum tanggal 1 kok 13,5 derajat. Manjilah piye gitu loh. Padahal Allah kan sedang dan nahu manzilah hatta ajaran ukur judul qadim itu. Sudah jelas ini. Nah inilah bolak-balik pematur Muhammadiyah itu terus berkembang. Jadi apa kaget. Tapi intinya sama nih di dalam menetapkan hukum kan kalau tiga bayani ngomong ibu Burhani terus Irfani. Bayani itu apa? Tekstualnya gimana? Itu bayani. Burhani itu ilmu yang terkait dengan yang akan diputuskan Burhan. Dan yang ketiga Irfan. Contoh kasus. Nek Arab sujud itu dan boleh apa tangan
ningali tulisan disertasi doktor niku hanya judulnya niku intine nek sujud kuwi lutut C atau tangan C niku doktor untuk disertasi niku dok. Walaupun kalau tingali nggih, kalau tingali sampeyan menika kesimpulannya ya gandul. Ya. Gandul itu report, ya terserah kamu mau mudah tangan dulu atau lutut dulu terserah. Artinya kan gandul. Lalu Bu. Padahal di titik akhir itu hadis itu akan ketemu Pak. Tinggal nanti bagaimana ta'arud al-adilahnya. Bagaimana kalau ada dalil yang sama-sama kuat, dalil yang sama-sama kuat, penyelesaiannya bagaimana? Maka di Muhammadiyah kan di dalam berijtihad itu kan ada urutan ta'arud al-adilah itu apa ya? Apakah nasab mansukh, rajih atau tidak, atau wal jamu wat taufiq. Istilahnya dikumpulkan, kemudian secara kebijakan kita pilih yang mana. Kalau ada sama-sama dalil yang kuat. Itu kembali kan ke mau ternyata bahwa ibu contoh kalau sujud. Ternyata di kesimpulannya ada dua hadis yang menjadi penentu. Itu yang sekarang membedakan Muhammadiyah di satu sisi dengan Salafi tanda petik di sisi yang lain. Contoh hadis yang dipakai oleh Al-Albani, bersama Al-Albani, yang ini menjadi rujukan salah satu dari teman-teman Salafi. Niku berasal dari hadis Abu Hurairah, yang gampangannya niku nyebut kalau kamu mau sujud jangan seperti onta, bahasa Indonesia jeruk itu apa ya? Jangan seperti onta jeruk, yaitu bunyinya hadis ya, yaitu letakkan kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Itu hadis yang pertama. Itu Abu Hurairah. Hadis yang kedua dari Wail bin Hujur. Ini sama bunyinya. Kalau kamu mau sujud, jangan seperti onta jeruk. Hendaklah kamu letakkan kedua lututmu sebelum kedua tanganmu. Jadi beda, bunyinya beda, buntutnya sama-sama jangan seperti onta jeruk. Nah ini yang kemudian diulas di Muhammadiyah. Kenapa kemudian Muhammadiyah akhirnya memilih yang lutut terlebih dahulu? Kalau dari sisi perawi itu sih riwayatnya dari Abu Hurairah. Berikutnya generasi berikutnya itu era muridnya anaknya. Biasanya itu era muridnya anaknya. Terus perawi kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke penulis. Penulis. Biasanya itu kata itu. Diteliti, ini perawinya jago-jago semua. Nilainya A semua. Pintar, jujur, dapat dipercaya, nggak pernah bohong. Ini perawinya yang dari Abu Hurairah yang letakkan kedua tanganmu sebelum lutut. Sedang yang kedua, hadis yang kedua, niku nilainya ada yang tidak A semua, ada yang B. Jadi dari sisi nilai, niku perawi yang hadis A itu lebih bagus. Tetapi dari sisi matan itu isi hadis. Nek sujud ojo kaya onta jeruk. Ternyata Muhammadiyah meneliti hadis itu aslinya bunyinya sampai perawi yang ketiga. Cuma tulisannya jangan seperti onta jeruk perawi pertama. Perawi kedua sama, jangan seperti onta jeruk. Perawi ketiga sama, jangan seperti onta jeruk. Baru perawi keempat ada tambahan, yaitu letakkan kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Jadi di perawi yang keempat ada tambahan. Sekarang ibu ya, ada tambahan. Dan di dalam ulumul hadis tambahan ini adalah syarat. Syarat itu di dalam ulumul hadis salah satu bentuk hadis itu dhaif. Maka Muhammadiyah tidak mengambil yang pertama, mengambil second opinion.
ternyata ada hadis itu wow, ya. Letakkan kedua lututmu sebelum kedua tanganmu. Walaupun dari sisi perawi itu tidak A semua bijinya. Ini kan tidak ada yang membobok, tidak ada yang menjatuhkan dalam sisi tadhifat dari sisi rawi. Dan ternyata matanya tidak ada perubahan dari rawi satu ke rawi atau penulis hadis. Ya. Akhirnya Muhammadiyah memilih yang kedua. Karena dari sisi matan dan dari sisi perawi tidak ada cacatnya. Kalau tadi ada cacatnya, ada syiar penambahan. Tetapi Albani mengatakan, ya, kalau yang memberi tambahan itu adalah orang yang sikoh, bisa dipercaya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Sehingga yang menjadi pengikut Albani pasti memakai hadis yang pertama. Nalika sujud pasti memakai tangan terlebih dahulu. Nanti gitu nggak kalian Muhammadiyah. Jadi penyanyi kali kok ada teman-teman salafi. Jadi biasanya pun salafi yang menuju Albani, karena ada salafi yang bukan Albani. Ada salafi yang saking Mesir, ada Saudi Arabia yang dari Ibnu Taimiyah sampai Abdullah bin Baz. Tapi kalau yang Albani pasti Ukhuwah, yang jadi Ukhuwah, Bukhari dengan blog Darel Bikar, itu jalurnya ke Albani. Saya kira itu kenapa sujud itu pasti tangan dirubah rapi. Bukan dulu karena sudah seperti itu gitu pendapatnya. Ini contoh ya, contoh dari sisi Burhani. Ya, dulu ada orang ternyata apa? Antara tangan dulu dan lutut dulu, Muhammadiyah memutuskan dari sisi Burhani lebih kuat yang hadis yang kedua. Kalau gini, agar penjaringan yang kemau alikon penjenengan teng taman safari, tenggen binatang kota mantunggoni nunggu kotanya dulu. Kita apa? Penjaringan ini. Kalau bahkan taman safari sahabat dengan Arab Saudi itu nonton nanti itu kan di rumah, ya kan jeruk itu sama. Dan ternyata ada fatwa baru dari Arab Saudi. Mulanya terus dokter mau saya disertasi, itu ngambang. Itu yang dari Kementerian Fatwa kalian Kementerian apa ya? Kementerian Agama Arab Saudi mengatakan yang dimasalahkan itu kontol jeruknya, bukan tangan atau lututnya. Ini kontol jeruk. Kontol jeruk itu pripun? Pak Bu. Kenapa kontol jeruk Pak? Berdebu. Tapi rame gitu. Dan ini penjenengan itu sujudnya rame. Biasanya sepuh, orang video itu rame biasanya. Motornya ditendangi. Halo, saudara. Wah, gosok. Besok ini boleh makmur berus. Dan itu yang dimaksud kontol jeruk itu kayak begitu. Jadi nih penjenengan kok sujud mak berus dan ini yang dilarang. Itu halus. Nah itu ilmu Irfani itu. Pramila dari sisi Irfani Bapak Ibu, nek penjenengan nek wong Jawa nggih. Niku nek sujud tangan sik kalian lutut sik halus pundi? Halus pundi? Tidak boleh. Dari wong Jawa penjenengan ningali doro-doro tapi niku nek disolati kalian. Niku nek rawuh tekan niku tangan sik nang lutut sik. Lutut dulu nggih. Lutut itu Irfani itu ngoten niku. Nggih, dari dilihat dari sudut ini kehalusannya. Katakan halus banget Bro. Itu tidak ada tambahan gerakan. Sekali plak benar. Tapi ini penjenengan tangan sik pasti ada tambahan satu. Lah, jrek tangannya maju boleh. Terus ya, ada tambahan. Dan ini yang pasti lebih ribut gitu loh. Nah itulah dari sisi Irfani. Jadi bayan ini cetak ya, bayan ini cetak, Irfani cetak. Itulah cara pengambilan keputusan di Muhammadiyah. Itu gampangannya untuk itu. Soalnya ya belum satu ya. Jadi Bapak Ibu, monggo
termasuk dalam apa nih, dalam memandang puasa Ramadan itu Bapak Ibu. Teman saya dari Muhammadiyah Jogja ya. Ini wong aslinya wong Sukoharjo. Niku menemukan satu fakta bahwa puasa Ramadan kenapa itu diwajibkan kepada kita. Ternyata puasa Ramadan itu punya efek detoksifikasi. Beliau Profesor Probo itu ternyata kakaknya PDA-nya Sukoharjo, salah satu PDA, ketua PDA. Itu Profesor Probo meneliti orang yang berpuasa, ternyata ditemukan ada satu faktor proses yang namanya ketogenesis. Ternyata ini memperkuat teorinya yang ditemukan oleh Yoshinori Toksomi dari Jepang. Kosong. Kenapa kita diperintahkan berpuasa terus ditambah nanti puasa-puasa sunat? Ternyata beliau berdua ini menemukan teori yang saling mendukung yang menyebabkan orang berpuasa itu sehat. Profesor Probo itu, kalau seseorang lapar, ketika sahur yang kita makan habis energinya, karena yang kita makan makin kan jadi energi itu habis energinya, yang kira-kira itu paling cepat 8 jam sampai 16 jam. 8 sampai 16 jam ini energi kita habis dari hasil yang kita makan terakhir. Jadi kalau di sahur itu di 8 jam kemudian, dari jam 12 jam yang main itu sudah mulai akan kehabisan. Kita merasa lemas, habis. Dan dari kondisi seperti itu ada sinyal otomatis dari tubuh ke otak yang memerintahkan, di mana otak ini memerintahkan di alat-alat khusus untuk melaksanakan proses ketogenesis, di mana energi cadangan yang ada di lemak di otot itu diambil untuk dipecah menjadi energi. Itu namanya ketogenesis reaksinya. Sehingga orang yang berpuasa apalagi sampai 1 bulan pasti akan didapatkan satu, berat badan akan menurun. Jelas, terus ibu ya, bapak itu benar. Sangat pengeluarannya lebih banyak, ini tetap bobot turun. Gua yakin kalau ibu mesti nyoba macam-macam. Biasanya orang tahu, jadi puasa coba macam-macam, dan jadi pengeluarannya bakal lebih. Yang kedua, kalau apa berat badan turun, kadar gula, kadar lemak, trigliserid, kolesterol, ini akan turun dengan sendirinya karena dua zat ini adalah zat yang termasuk untuk membakar menjadi energi. Sehingga kalau orang-orang yang mempunyai kandungan tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, dengan mekanisme puasa otomatis akan mengurangi kadar-kadar global. Jadi bisa dibuktikan dengan alkohol, tes kolesterol piro, tes gula piro, trigliserid berapa, asam urat berapa, dites semua. Terus nanti di ending akhir puasa tes balik berapa, nanti akan didapatkan kadarnya itu di akhir daripada puasa akan mendekati normal, bahkan normal bagi yang mempunyai kecenderungan tinggi. Itu hebatnya. Ini Profesor Probo yang menemukan teori ini, Profesor Probo dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Silakan yang mau di dalam Google Profesor Probo. Yang kedua, itu Profesor yang ini bukan orang Muhammadiyah. Moga-moga dan cepat dari Muhammadiyah. Itu Profesor Ishinori Ohsumi, Jepang. Itu bukan meneliti ansihnya puasa, tapi dia kalau orang berpuasa, mulai sarannya orang-orang kalau ingin sembuh, ingin sehat, silahkan memperbanyak puasa. Itu rekomendasinya. Karena dengan adanya puasa, yang tadi sama laparnya 8 sampai 16 jam. Awalnya puasa orang 13-14 jam kalau
itu ada sinyal otomatis ke otak, ya. Otak akan memerintahkan organ khusus untuk mengeluarkan enzim yang jenenge enzim autofagisol. Enzim autofagisol. Enzim niko enzim kaya sapu raksasa, ya. Sing nanti akan menyapu sel-sel sing rusak, sel-sel yang tidak sesuai program. Itu masuk sel kanker, itu sel yang muncul di luar program, ya, program tubuh itu akan disapu, ya. Terus istilahnya dimakan itu, istilahnya dimakan untuk dihancurkan, dibuang. Sehingga ada istilah teorinya namanya teori otofagi dan otolisis. Jadi orang yang lapar mereka akan terjadi satu pembersihan zat-zat yang tidak berguna, ya. Zat-zat yang di luar program tubuh termasuk sel kanker akan dimakan oleh enzim autofagisol. Dan di tempat yang baru yang tadi sudah dimakan kan kosong, akan tumbuh sel baru. Dan hebatnya lagi, sel yang baru kita tumbuh ternyata memerlukan waktu 21 sampai 28 hari. Dan ini kosong 29 atau 30 hari, berarti sel yang tumbuh ini sudah sempurna, ya. Sehingga melaksanakan fungsinya itu ya optimal, ya. Teknik itu saluran pencernaan umpamanya itu, dia tahu persis ini tak serot, ini tidak, ini tak sedot, tak buang, ini tak sedot, tak buang, ini tak butuh sedot, nggak butuh buang. Itu yang terjadi, ya. Saluran pencernaan kan itu 8 meter dulu khusus kita kerjanya itu. Betul percaya tidak apa tidak? Wah, dia percaya nalika Sukawijaya perang kalian Arya Penangsang. Yang nalika tombakipun duet mengenai petenge Arya Penangsang, duet dua khususnya. Dereng mati Arya Penangsang, soalnya Arya Penangsang ternyata sekti model kuno. Tombaknya kata tombak Susoko, ini dereng mati. Karena itu melakukan terus yang baku kalaunya dengan merisik. Terus jenenge kok gagak. Gagak lima. Kalau lima jenenge gagak. Ternyata itu di kalaunya niku. Lah, iki musuh merisik. Sono coba mikir piye carane mancing kerisik diutuh tapi WC Pak, WC terus. Jadi ora dimakan-makan niku WC. Akhirnya leno Arya Penangsang duduk kares. Lihat usoko ususnya bodol kabeh. Lihat lagi bilang Taufik dari bayar mati Arya Penangsang gur ceritanya ketoprak itu. Jadi kalau ngerti oh ya bener 8 meter sudah 8 meter. Itu Bapak Ibu udah tahu persis. Coba jangan bandingkan dengan orang yang tidak puasa, mekanisme ini tidak terjadi. Ya kosong, buat kosong. Oh, buat kosong itu bangun tidurku terus. Ini mau mana diri langsung makan ya. Makan yang saat ini kalau mau dekat itu loh Pak. Dulu makan bangun tidur bisa binastol, gudang goreng, jaga goreng, goreng ya. Gula habis kakak. Ini bertanggung jawab bapak-bapak zaman ini sih. Telas nekal kacau. Wah, pemerintah jelek, pemerintah. Jadi tenaga yang dari hasil habis untuk energi. Itu dengan saat ini, bapak tidur sana aku terus makan. Yo binastol, yo gedang goreng, yo jaga goreng, yo pohon goreng. Yang bariku jangan ngomong. Energinya nggak ada yang keluar, duduk energinya nopo, numpuk. Karena numpuk ya boleh dhuwur. Kolesterolnya dhuwur itu yang terjadi. Nah, kalau tidur sudah makan, padahal mungkin sarapan, maraton kantor, sarapan jam 10, pun biasanya ini-inian, ayo jajan ini, contoh sate, jam 10, ke baduran, makan lagi, ayo, ini, mangan mulai kantor, pulang telu, mampir sisa, jatuh mana, mulai bujurnya berlepai, potongannya orang beli, suami-suami takut, jadi mangan awas, mangan,
nanti disapu oleh autofagison, tidak bisa. Yang rusak untuk rusak. Itu. Maka Profesor Isidore Kosomi niku dalam rekomendasinya niku memerintahkan berbanyaklah kamu berpuasa. Tidak nyebut Islam, berpuasa. Hebat lah. Ternyata puasa diteliti oleh orang-orang yang bukan non-muslim. Banyak bu penelitian yang dilaksanakan oleh orang-orang non-muslim tentang apa yang dilakukan oleh umat Islam, dan ternyata semuanya bermanfaat sangat luar biasa. Contoh wudhu itu ternyata diteliti oleh seorang yang namanya Profesor Leopold von Ehrenhef. Yang betul kayak ini Leopold kan orang Austria ya, meneliti ini kok. Ribuan orang diteliti, musuh orang ngomong saya masjid neng mampir ya kan, niku bahasa ini bahasa itu. Cari referensi, ketemu surat apa? Surat apa? Al-Maidah ya 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Apa kesekualik ya? Wa aydiyakum ila marafiq. Jadi ini dulu sampai situ. Jangan ini sosok ngetisek ke sini. Ya, takdirnya kan dari sini ke sini. Takdir. Ibu tak tulisan takdir. Jauh ini ke sini loh. Kan kali kebanyakan. Soalnya laki-laki orang ini dari enaknya tadi Pak. Padahal itu ya. Karena tujuannya tidak akan tercapai. Ya. Karena hasil penelitian for Evan Fact ditambah kalian mau Medov itu Dagestan Rusia. Ternyata ketemu satu titik bahwa orang yang berwudu dengan benar. Makanya di dalam takjil Muhammadiyah itu namanya dibasuh dan digosok. Tidak membasahi, tapi nalasi ini kalau digosok. Karena itu ada efek titik-titik akupunktur yang diaktifasi. Yang diaktifasi itu adalah titik akupunktur yang terkait dengan saluran kelenjar getah bening. Yang itu berisi tentara dan polisinya tubuh. Sel limfosit itu ada di saluran kelenjar getah bening. Kalau itu diaktifasi, polisinya, tentaranya aktif berpatroli. Ada musuh, ada kuman, tembak langsung, dimakan langsung. Artinya orang akan mendapatkan sistem ketahanan yang hebat dari berwudu. Padahal wudu kita berapa kali bu? 5 kali minim gitu. Mau tidur aja wudu. Bapak kalau jalo wudu kita kan, gue ya wudu. Halo, wudu semuanya wudu. Jalo wudu. Jadi kok bilang wudu itu ketinggalan ya, mana-mana. Kita pilih begitu pengen rasa. Jadi akhirnya Profesor Leopold von Ehrenhef akhirnya memutuskan diri untuk masuk Islam, berganti nama Baron Umar. Niku baru wudu loh, belum sholatnya, belum macam-macam. Yang 6 ibadah madhab, contohnya seorang Profesor Reese Edis Cosby dari Stanford University California. Niku meneliti posisi tidur. Posisi tidur itu diteliti, dan dia mendapatkan bukti dari ribuan orang berbulan-bulan diteliti tentang tidur. Maka tidur yang paling sehat dan optimal adalah tidurnya orang Islam, miring ke kanan. Miring ke kanan. Diteliti berkali-kali, orang miring ke kanan itu yang sehat. Wanita itu mereka membuat sak jam itu pun jam sore, jam gitu, karena ada nilai kesehatannya di sana luar biasa. Ternyata ibu-ibu bapak ibadah-ibadah yang kita lakukan ternyata diteliti loh. Ini sekali lagi ini by evidence based, dengan bukti-bukti penelitian ternyata semuanya sunatullah dan bermanfaat. Itu hebatnya ibadah-ibadah dalam agama kita. Sehingga eman-eman kita melihat dari wong Islam orang sehat. Eman-eman dari wong Islam ini berubah tidak di tempat-tempat. Niku kok jangan kata semua datang
Ini Pak, Pati Waluyo. Ini Pati Waluyo. Kok pulau Kendal ini sih? Hubungan lho. Dan itu apa Pak? Hubungan ketika Pati Waluyo. Itu yang jangan itu buatan lupa. Parang aku. Jadi Islam buatan. Orang yang Islam paling tidak ada WNS kok. Oh Pak. Beri kumawon Pak. Langsung. Nanti orang dakwah, pasien kamu dakwah. Paling itu kita orang dunia duit kok duitnya kita beli melayu nih. Tentang kita melayu paling tidak lurus setengah persen ya Bang ya. Ini lurus setengah persen paling tidak. Itu nanti kembali ke penjenengan itu kan betul ya. Aku nek pun mau. Yo nek kok balik ini ngislamke wong. Kristen ya wong Islam. Ini bisa di Kristen iki. Ngomong ya Pak. Ora percaya ngomong iki. Nah, jadi buat itu dakwah nih, dakwahnya dakwah. Atau dakwah itu, monggo kita manfaatkan apa yang kita punya. Kata dia, jauh soal. Terus ngasih ibu ya, ini sih kalau pun kuat itu. Begitu nah, terus. Bapak Ibu, terus sedikit pengajian kalau kita ulang ini. Kalau saya ajak isi babakan ansih ya, tentang kesehatan, khususnya. Ya poso kalau pernah ya, tapi karena waktu ya kapan-kapan mau ya tahun lalu ini kita laksanakan. Yang penting ya kita tahu semua ya kita mantap di dalam rangka berorganisasi di Muhammad. Ya, jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Apa pemerintah poso bisa batu disik, terus jadi batu disik alhamdulillah itu ya. Apa biasanya kan titipan pilih pun batu disik mau nyari pilih putih pun biasanya mau apa tuh batu disik apa batu kari pilih disik Pak lalu aku udah tak pakai mama di atas pemerintah kata dia Pak Bu ya monggo kita akhiri kati dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala mugi-mugi puasa kita yang sampun separuh jalan menika ingkang sampun kita laksanakan di pun tampi kalian Allah. Salah satu kita tindakan puasa yang sisanya sakit kita laksanakan kali sukses sehingga kita tampi derajat kita menjadi tambah semakin menjadi orang yang mutakin. Amin. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amal wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dicari wajibkan karimi wa atimi sultanik Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa inal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina